sudah masuk jam siang, jadi Bapak ingin kalian semangat belajar untuk pekerjaan kali ini. Bapak minta kalian berdiri, boleh? Boleh. Jadi sambil berdiri cek di bawah meja kursinya ada sampah atau tidak? Tidak ada. Nah, jadi biar kalian lebih semangat, Bapak ada gerakan-gerakan yang buat kalian lebih semangat. Yang pertama, Bapak bilang, apa kabarnya? Kalian jawab, semangat, semangat, luar biasa. Oke? Baik. Apa kabarnya? Semangat, semangat, luar biasa. Oke, lagi sekali. Apa kabarnya? Semangat, semangat, luar biasa. Silakan dulu. Oke, nanti Bapak siapkan laptop dulu. Udah sarapan semua? Udah, Pak. Udah. Makan siang? Oh iya, makan siang. Bapak ada makan siang nih? Di Bapak jamin? Jangan minta. Oke, Bapak siapkan dulu materinya. Atau ya? Oke. Nah, Bapak mau tanya di sini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah siap. Oke. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks negosiasi. Mungkin sebelumnya tidak asing kata-kata negosiasi itu di kalangan kita. Namun sini Bapak ingin memperjelas lagi materi-materi tersebut. Nah, langsung saya belajar. Boleh kita mulai? Boleh. Saja di sini Bapak ingin sebelum itu Bapak mau Bapak jelaskan dulu materinya. Nah, ini jelas nggak? Jelas? Bapak besar dulu. Oke. Nah, ini teks negosiasi. Nah, sebelum lanjut ke pengertian teks negosiasi, Bapak ingin menanyakan apa yang kalian ketahui tentang teks negosiasi. Itu menurut pendapat kalian apa? Negosiasi. Singkat saja. Hah? Tawar-menawar. Terus apa lagi? Tawar-menawar lagi. Baik, tawar-menawar juga masuk dalam teks negosiasi. Namun tawar-menawar juga harus ada persetujuan untuk kita mengambil satu kesepakatan. Jadi Bapak ingin menyampaikan tujuan dari materi kita pada hari ini itu ada 3. Nah, yang pertama itu mengevaluasi informasi tentang berupa gagasan, pikiran, pandangan atau pesan dan teks negosiasi berbentuk dialog secara akurat dan kritis dan reflektif. Dan yang kedua itu menilai akurasi dan kualitas data dalam teks negosiasi dengan menggunakan informasi pada teks deskripsi sebagai pembanding. Nah, yang ketiga itu mengalihwahanakan teks berbentuk dialog ke bentuk naratif secara logis, kreatif dan menggunakan alur yang runtut. Nah, ini tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut kita ke pengertian negosiasi. Nah, negosiasi adalah tawar-menawar antara dua belah pihak dengan tujuan mencapai sebuah kesepakatan. Nah, dengan adanya negosiasi ketika kita mengambil satu keputusan, kita ada proses tawar-menawar. Nah, dari proses tawar-menawar kita mendapatkan satu kesepakatan. Namun kesepakatan ini akan dilakukan oleh kedua belah pihak atau dua orang, satu orang atau lebih. Nah, jadi itu pengertian teks negosiasi.
ini menguatkan argumennya. Misalkan menawarkan satu barang, misalkan membeli satu barang, si pembeli mungkin akan mempunyai alasan mengapa barang tersebut dijual harga yang ditetapkan, begitu. Nah, di sini 5 unsur-unsur negosiasi itu ada di sini. Nah, selanjutnya itu ke syarat terjadi kesepakatan. Di sini ada 4, yaitu dilakukan dengan santun. Yang kedua itu tidak ada tekanan atau paksaan, yang ketiga itu saling menguntungkan. Yang keempat itu kesepakatan bersifat praktis bisa diterapkan. Nah, itu dari keempat ini satu syarat agar kita bisa mengambil satu kesepakatan, kayak gitu. Lanjut, next ke faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi antara lain itu ada 4 juga, di mana sini kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Yang kedua itu tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga itu kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan. Yang keempat itu alasan yang disertakan maupun mempengaruhi pihak lain. Nah, di setiap teks negosiasi terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan sebuah kesepakatan. Nah, jadi negosiasi ini memiliki 4 faktor. Lanjut, ini ke contoh negosiasi. Nah, negosiasi ini, yang pertama itu negosiasi pembelian barang. Yang kedua itu negosiasi kontrak kerja. Dan yang ketiga itu negosiasi perjanjian kerjasama. Nah, ini contoh-contoh negosiasi. Nah, ini ada contoh. Nah, contoh membeli sepatu. Ada yang mau baca? Saya Pak. Ya, boleh. Ini silakan baca. Jelas nggak? Sendiri aku berdua Pak. Yang mana? Bacanya sendiri. Oh, ini ada 2 itu. Oke, berarti 2 orang. Bapak minta 2 orang, 1 orang lagi yang bersedia membaca. Siapa? Saya Pak. Silakan, Marina. Siapa penjual sama pembeli? Saya jual membeli. Nah, lu jual gue beli. Nah, silakan. Beli sepatu mas. Silakan dilihat-lihat. Pak, saya mau beli sepatu ini. Berapa harganya? Oh, silakan. Sepatu yang itu harganya 300.000 mas. Wah, apa harganya boleh saya tawar Pak? Boleh lah. Mau tawar berapa mas? Kalau 200.000 gimana Pak? Waduh, harga segitu rendah mas. Maaf belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkan lagi lah mas, ada bisa modal. Ya, paling saya hanya bisa sampai 270.000 Pak. Ya sudahlah, yang penting laku terjual walaupun sedikit. Saya bungkus dulu ya mas. Terima kasih Pak, ini uangnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Saudara Tini dan Nina. Ini salah satu contoh percakapan negosiasi, di mana sini
Melihat apa saja yang ada di dalam teknik itu. Ada berapa jenis tadi? Nah, di bagian sini ciri-ciri negosiasi. Maaf. Nah ini ciri-ciri negosiasi. Nah tadi kita terdapat dari 5 ciri-ciri ini ada masuk dalam video tersebut. Tadi si penjual nah ini dari 5 ciri-ciri ini tadi terdapat dalam video tersebut, di mana tadi si penjual menawarkan barangnya, namun ketika si pembeli menawarkan, si penjual ini marah dan terima karena dia tidak dapat untung. Nah, jadi terjadilah sebuah pertentangan di mana pertentangan tersebut memang situ kelas sama-sama ingin memberikan alasan yang kuat agar dapat membeli ikannya tersebut. Nah, di mana tadi si penjual menawarkan ikan berapa tadi sekilo? 45.000. Nah, di situ tadi ibunya bilangnya kemahalan. Nah, terus marah-marah kan? Terus si ibu ini beralasan untuk beli. Namun setelah itu, setelah bernegosiasi, ibunya minta harga 20.000 per kilo. Namun si penjual juga ingin balik modal. Nah, namanya lah 8.000. Nah, setelah itu terjadilah kesepakatan. Baru ini terjadi di bagian terakhir itu terjadilah kesepakatan dari situ tersebut. Nah, lanjut tadi sampai mana? Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah strategi bernegosiasi untuk memperoleh keuntungan maksimal. Nah, ini ada 5 juga. Yang pertama itu membuat agenda, memberikan jaminan, mengancam, memanipulasi dan melibatkan pihak lain. Nah, ini sering terjadi. Mungkin ada yang pernah beli HP COD di Facebook. Pernah, Pak. Nah, itu kan pasti adanya agenda. Kedua itu memberikan jaminan, pasti dia menjelaskan kok produk saya HP saya ini tidak ada kendala, aman saja. Nah, yang ketiga itu mengancam, maksudnya gini, mengancam itu ini harus jadi lah, karena ini kan sudah ada perjanjian. Nah, jadi adanya saling mengancam. Yang keempat itu adalah memanipulasi. Nah, setiap orang yang menjual barang pasti dia akan menutupi kekurangan barangnya agar barangnya bisa dibeli oleh orang lain. Nah, yang terakhir itu melibatkan pihak lain. Nah, ini melibatkan pihak lain. Pasti dia akan melibatkan pihak lain agar dia merasa aman. Gitu. Nah, oke. Udah masuk semuanya. Ngantuk, lapar. Sebelum kalian ngantuk dan lapar, Bapak ada sedikit permainan. Dan Bapak ada sedikit permainan. Boleh kalian berdiri dulu? Biar kalian tidak ngantuk. Biar lebih semangat lagi. Yang pertama itu hai. Halo. Oke. Hai. Halo. Oke, udah. Yang kedua, kalian Bapak bilang satu, kalian tepuk bahu teman kalian. Bilang oi. Bapak bilang satu, terus kalian tepuk bahu teman kalian. Oi. Satu. Oi. Oke. Satu. Oi. Oke. Yang kedua itu terus kedua tuh asik bener. Asik bener. Oke. Dua. Asik bener. Lagi dua. Asik bener. Dia dua asik bener gitu. Oh, iya. Oke. Terus yang ketiga ke teman kalian, mesti kalian ke itunya. Ke apa? Ke dagu. Tiganya gitu ya, Pak. Yang ketiga. Oke. Satu. Satu. Oi. Satu. Oi. Nah.
Dua, asik benar. Yang ketiga, cie. Benar. Oke. Oke, bisa? Bisa. Pertama ya. Hai. Halo. Hai. Halo. Satu. Oi. Satu. Oi. Dua. Asik bener. Tiga. Cie. Tiga. Cie. Ya, udah. Oke, udah semangat, semangat kan? Ya, silakan duduk. Baik. Nah, sebelum kita, karena ini sudah hampir memasuki jam pulang, jadi langsung saja kita bacakan kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini. Dimana ini kesimpulan dari materi kita yang negosiasi merupakan salah satu cara dalam untuk mencapai kesepakatan bersama dengan memahami ciri-ciri, syarat, dan strategi kita dapat meningkatkan kemampuan negosiasi dan mencapai hasil yang saling menguntungkan. Nah, mungkin sampai di sini materi kita. Namun selanjutnya Bapak ada sedikit evaluasi atau tugas sebagai penilaian kita pada penelitian kali ini, yaitu Bapak minta kalian buat kelompok, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nah, terdiri dari 2 orang, Bapak minta kalian bagaimana bernegosiasi menjual barang. Bapak ambil contoh HP ini, boleh? Boleh, Pak. Boleh. Nah, silakan maju. Setiap kelompok, di sini ada 3 kelompok. Baik, satu kelompok maju dulu. Oke. Satu kelompok perwakilan pasangan. Nah, kalian bernegosiasi cara menjual barang ini dan cara menawar HP ini. Boleh? Oke, gimana cara kalian? Ada pasangan nggak apa-apa? Oh ya. Ya, ya, Pak. Ya, iya, betul. Di gimana? Pak boleh beli. Kak, Kak boleh lihat HP-nya? Boleh, nih. Wah bagus ya Kak. Kira-kira harganya berapa ya Kak? Ini saya jual 2.500.000 Kak. Soalnya ini kan bisa dibilang baru, cuman karena ada hal lain jadi saya tuh mau ganti HP gitu. Oh, ini mahal sekali Kak. Untuk tipe ini sudah terbilang jauh dan tipe-tipe lainnya. Kalau tahu sedikit lagi boleh nggak Kak? Boleh, mau berapa Kak? 1.500.000 bisa nggak Kak? Menaikkan aja sedikit. Kalau 1.800.000 gimana? 1.8, boleh kan? Boleh. Saya ambil ini ya Kak. Oke, boleh. Ya, siap. oke, terima kasih. Bukan untuk teman-temannya. Baik, mungkin itu tadi materi yang telah kita pelajari pada siang hari ini. Kiranya materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Bapak minta 1 orang untuk pimpin kita doa sebelum kita pulang. Saya Kak. Ya, silakan. Sebelum pulang marilah kita beramal agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Nah, Pak hadirin teman kita pada siang hari ini, saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa. Siap, Pak. Makasih, Pak. Jadi Pak. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.